Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar wargi Kang Dedi? Semoga selalu bahagia. 4 berita menarik dari Cawagup Jabar nomor 4 akan kami sajikan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya, Vina Nurmarta. Inilah 4 News DMTV selengkapnya. Iya pemirsa, informasi pertama kita datang dari Kabupaten Garut. Jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu menjadi perhatian utama Kang Dedi Mulyadi. Pemerintah harus hadir di saat masyarakat membutuhkan pengobatan. Seperti yang terjadi di Garut, Jawa Barat, terdapat seorang linmas yang tidak mendapatkan jaminan biaya pengobatan setelah mengalami kecelakaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dugi ka waktos ieu sok aya wae milikna ya Allah. Iwati ka Allah anu kawasa abdi minta. Nenek yang bekerja sebagai tenaga bantu di sekolah ini mengaku terharu dikunjungi calon wakil gubernur Jawa Barat nomor urut 4 Kang Dedi Mulyadi di kediamannya di Malangbong, Garut. Kamari mah Bupati Purwakarta, aya nama tos ieu. Maksudna ieu teh Bade ngarangkung bade ningal-ningal abdi mah tos biasa sok apay-apayan kalemur. Sok ningali anu teu damang. Mudah-mudahan biasa ngiring ngarojo. Teu ku abdi atuh aya nu sanes ngiring ngarojo. Sudah sebulan, suaminya yang bekerja sebagai linmas terpaksa harus tergolek di tempat tidur karena mengalami kecelakaan usai terjatuh dari pohon kelapa. Kepada Kang Dedi, nenek ini mengeluhkan kesulitan biaya berobat demi kesembuhan suaminya yang mengalami patah tulang bagian kaki. Selama ini, suaminya ditangani tukang pijat 2 kali dalam sepekan. Sakali ngurus atuh kami teh abdi teh kedahnya yaulikeun atas teh 300. 2 kali bayangkeun sabaraha beres ayeuna sakinya kanggo atuh cai penginten kanggo rokok terus kanggo alat-alatna meser kasa anu kedah dipeser teh kanggo ngongkosan nya sok 300 we jatah dina sakali dongkap teh. Sementara menurut Kang Dedi, masyarakat kurang mampu harus mendapat jaminan kesehatan dari pemerintah setempat. Ini yang perlu dilakukan oleh kita hari ini adalah memberikan perlindungan pada aparatur termasuk tenaga linmas untuk dilindungi oleh asuransi, dilindungi oleh jaminan kesehatan agar ketika ada kecelakaan negara hadir untuk memberikan perlindungan. Peristiwa seperti ini bukan pertama. Sudah banyak saya temui di berbagai tempat yang intinya memang jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat mutlak diperlukan kalau negara ingin menyelesaikan setiap problem. Masih mending ini kita bisa datang ke sini. Kalau nggak datang ke sini kita nggak tahu masalah. Ya mudah-mudahan Ibu enggak sehat. Amin. Aya rezekina dan teh. Berbagai program demi menyejahterakan masyarakat digulirkan oleh Kang Dedi Mulyadi. Salah satunya adalah subsidi biaya listrik yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Menurut Cawagup Jabar nomor 4 itu, subsidi biaya listrik tersebut haruslah tepat sasaran. Caranya adalah penerima subsidi harus melalui pendataan yang benar dari pemerintah setempat. Mending gini arek ka mana? Kala kukurusukan ke Kabupaten Garut, Kang Dedi Mulyadi tak direncanakan bertemu dengan Mak Ade 65 tahun, seorang pedagang tahu. Naon di pasar teh? Jalan tahu. Oh, tahu to CF. Janda yang hidup sebatang kara ini mengaku mendapat penghasilan sebesar Rp10.000 setiap harinya. Kebagian 10.000. Tinu dagang tahu teh. Tinu 70.000 teh. Hidup mandiri dan tidak banyak mengeluh, itulah penilaian Kang Dedi terhadap ibu tangguh ini di tengah kebutuhan hidup yang semakin membumbung tinggi. 10.000 jeung rakyat leutik mah aya hartina. Bener teh, Mak? Mohon. Selain untuk makan sehari-hari,
Ma'ade harus mencukupi kebutuhan lain seperti membayar biaya listrik yang rata-rata sebesar Rp80.000 setiap bulannya. Tapi imah mah listrik kan? Aya Bayar listrik nah sabaraha sabulan? 80. Ya mah lamun mayar listrik 80.000 teh kudu 8 poe teu dahar. Sabab kan 10.000 sapoe penghasilanana. Jadi 8 poe teu dahar jeung mayar listrik. Menurut Kang Dedi, harus ada solusi dari pemerintah dalam bentuk subsidi biaya listrik bagi seluruh masyarakat tidak mampu di Jawa Barat. Jadi meujeun atuh model mama listrik teh dibebaskeun nih mah rumahnya kudu ngalah duit 80.000 ti emak. APBD Pemprov Jabar dinilai sangat mencukupi untuk memberikan subsidi listrik. Dengan catatan, klasifikasi penerima subsidi benar-benar harus melalui pendataan yang ketat agar subsidi tepat sasaran. Bila perlu nanti memang ada program subsidi. Subsidi apa? Subsidi listrik untuk masyarakat miskin. Masyarakat miskinnya itu diberi tingkatan, misalnya masyarakat miskin yang jompo dan tidak punya keluarga. Dibikin kualifikasi agar orang nggak rebutan. Jadi kayak si ibu tadi hidup sebatang kara harus bayar listrik 80.000 per bulan. 80.000 itu berarti dia harus tidak makan selama 8 hari. Karena penghasilannya 10.000 per hari. Nah ini kita bikin program kualifikasinya bukan hanya rakyat miskin. Karena kadang kalau hanya rakyat miskin saja datanya tidak tepat nanti jadi ribut. Bikin aja misalnya jaminan pembayaran listrik bagi masyarakat jompo. Nah masyarakat jompo atau usia lanjut itu rata-rata bayar listriknya di bawah 100. Nah kalau di bawah 100 ya subsidi oleh pemerintah itu bisa. Program subsidi listrik merupakan salah satu program berbentuk subsidi pemerintah untuk menekan angka kemiskinan. Nah, sebelumnya, Kang Dedi Mulyadi pun menggulirkan program subsidi kontrakan bagi masyarakat kurang mampu, khususnya di wilayah perkotaan Jawa Barat. Ibu sehat? Hai Bu, apa kabarnya? Gagasan program subsidi kontrakan digulirkan calon wakil gubernur Jawa Barat nomor urut 4, Kang Dedi Mulyadi setelah menerima banyak keluhan dari masyarakat, terutama mereka yang berada di wilayah perkotaan. Dikatakan Kang Dedi, secara teknis program tersebut dapat terwujud melalui APBD Kota Besar. Kang Dedi mencontohkan daerah seperti Kota Bekasi. Dengan pendapatan besar dari pajak kendaraan yang mencapai 1,2 triliun per tahun, akan sangat realistis untuk pemenuhan biaya kebutuhan kontrakan bagi warga yang kurang mampu. Nanti rumahnya layak lagi. Ya, jadi salah satu program dengan Pak Wali Kota Bekasi, sekarang calon wali kota yang baru lagi karena sudah selesai menjabat, adalah kerjasama di bidang subsidi kontrakan. Misalnya begini, bagaimana cara mengaturnya? Makanya kan program pemerintah provinsi itu nggak boleh sama antara kabupaten kotanya. Kalau di Kota Bekasi kan infrastruktur sudah baik, kesehatan jaminannya sudah baik, tinggal peningkatan kesetaraan honorarium guru SMA dengan SMP yang sekarang mulai agak berbeda. Nah kemudian yang berikutnya adalah, misalnya begini, di Kota Bekasi itu kan pajak kendaraan bermotornya itu 1,2 triliun dalam setiap tahun. Nah bisa saja pemerintah provinsi misalnya memberikan konsesi bukan hanya dalam bentuk bagi hasil, tapi dalam bentuk program, dalam bentuk bantuan gubernur. Maka bantuan gubernur untuk Kota Bekasi itu adalah untuk subsidi rumah kontrakan. Misalnya dari mana didapatnya, yaitu dari dana bagi hasil itu sebagian diberikan lagi dikembalikan ke Kota Bekasi oleh Pemprov Bekasi, nanti dimanfaatkan untuk subsidi rumah kontrakan. Tujuannya Pak? Tujuannya untuk menekan biaya hidup masyarakat. Kalau masyarakat begini, masyarakat itu satu, misalnya kesehatan sudah dijamin, pendidikannya gratis, kemudian rumah kontrakannya disubsidi, maka ringan beban hidupnya dalam setiap bulan. Maka dia bisa meningkatkan investasi untuk yang lain. Misalnya uangnya sisanya ditabung untuk DP rumah. Selain itu, dengan sinergitas antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota akan berorientasi pada pelayanan dan kesejahteraan. Sinergitas Pemprov dan pemerintah kabupaten kota ini juga akan sejalan dengan keberhasilan program-program lain yang telah digagas, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, serta penataan perumahan dan pasar. Kukurusukan melihat langsung kondisi masyarakat bukan hanya dilakukan oleh Kang Dedi Mulyadi saat kampanye saja. Hal tersebut sudah ia lakukan sejak menjadi Wakil Bupati Purwakarta tahun 2003 silam. Menurut Kang Dedi, seorang pemimpin bukan hanya duduk di kursi yang empuk dan menunggu laporan saja, namun harus mengetahui secara langsung apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, beres.
Di masa kampanye saat ini, hampir setiap hari Kang Deddy Mulyadi kukurusukan dengan mengunjungi masyarakat di sejumlah daerah di Jawa Barat. Cawagup Jabar nomor 4 itu memang dikenal dekat dengan masyarakat kecil. Di setiap kunjungannya selalu digandrungi masyarakat dari mulai orang lanjut usia hingga anak kecil. Bahkan di beberapa kesempatan, Kang Deddy mencoba aktivitas keseharian masyarakat. Seperti menjadi pedagang es, pedagang rujak, bahkan menjadi petani sekalipun. Angkat padinya bareng-bareng. Pola kukurusukan Cawagup dari Deddy Mizwar ini dilakukan untuk mengetahui dan merasakan langsung apa yang dialami masyarakat. Putusan anak kudu operasi katarak, Bapak kudu dayaknya. Siap? Jauh sebelum itu, Kang Deddy sudah melakukan hal tersebut sejak dirinya masih menjabat sebagai Wakil Bupati Purwakarta. Setiap hari menyapa warga dan bukan hanya menyapa, menyelesaikan setiap problem yang dihadapi. Karena bagi saya proses sosialisasi, campaign yang dilakukan bukan menjanjikan sesuatu yang mereka dibikin angan-angan nanti, tetapi juga harus bisa menyelesaikan sesuatu yang hari ini mereka hadapi. Walaupun mungkin caranya tidak oleh kita, oleh banyak orang lain yang memiliki kemampuan untuk itu. Ya pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa ikuti terus fanpage Kang Deddy Mulyadi serta follow Instagram dan Twitter di @deddymulyadi71. 44 Gulipat, kita pilih nomor 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.